Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 54. Kol badan aku makin lama makin melar. Ya, mirip badannya Simba Anggun, keluh Septi menatap risi tubuh sekaligus penampilannya sendiri. Loh, memangnya nih anak enggak sadar ya, kalau selama ini dia kelebihan bobot, batin Fajar. Ayang, bentar lagi puasa. Ayang enggak mau kita sahur bareng. Bareng, jadi pasangan sama lebih awal, ucap Fajar yang sukses membuyarkan renungan Septi. Maksudnya gimana, Yang? Tanya Septi memastikan. Kita nikah dulu aja, yuk. Resepsinya nyusul. Lagian kalau dipikir, daripada buat resepsi heboh, mending buat tabungan masa depan loh, Yang. Emang Ayang enggak mau umroh apalagi haji? Lanjut Fajar yang dalam hatinya berkata. Padahal biar lebih irit. Iya, sih, bagus gitu, buat masa depan. Tapi kalau kita enggak resepsi heboh, kurang greget Yang. Fotonya gimana? Sama buat kasih tahu ke orang. Gini loh pernikahan kita yang penuh cinta dan mewah. Balas Septi mencoba menawar sekaligus meminta solusi terbaik kepada Fajar yang ia ketahui sangatlah bijaksana. Fajar menghela napas dalam kemudian menggunakan kedua tangannya untuk membingkai gemas wajah gembul Septi. Masalah foto, gampang. Nanti aku cetak beberapa foto pemandangan buat layar belakang foto kita. Kamu mau latar foto pemandangan apa? Ka'bah, Menara Eiffel, Monas, pegunungan, bunga sakura? Enggak modal banget, batin Septi mendadak merasa sangat ngenes. Jadi nanti kita ijab kabul saja, abis itu foto di berbagai latar pemandangan yang sudah kita pilih, lanjut Fajar. Kalau gitu caranya, apa bedanya sama pas aku nikahan sama si Mas Angga? Batin Septi makin ngenes. Namun andai ia tidak mau, kesempatan memiliki suami idaman layaknya Fajar juga otomatis hangus. Duh, gimana dong? Batin Septi menjadi galau di tengah suasana sore yang berangsur menjadi petang. Dari sebelah ada yang mengklakson. Ternyata Arum yang melakukannya. Arum menyetir mobil barunya sendiri didampingi oleh Kalandra yang memangku Aidan. Tak hanya Kalandra dan Arum yang tersenyum bahkan tertawa sambil menatap mereka. Karena Aidan juga heboh dada kepada Septi dan Fajar. Berasa lagi syuting film ada apa dengan Septi dan Fajar, ujar Kalandra setelah sampai turun. Kalandra menjadi bagian dari antrean bakso yang baru saja Fajar dan Septi tinggalkan gara Fajar kehabisan uang. Sementara Arum memilih menunggu di dalam mobil. Jan, as interpret, as sama dengan ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari kek, emang nih dua orang bikin iri terus, batin Septi sinis dan buru memasang senyum kepada Arum sambil membawa Fajar kabur dari sana. Fajar segera menuntun sepeda motornya, menstarter, tapi tak kunjung hidup hingga Kalandra yang menjadi menertawakannya juga sampai menghampiri. Ya ampun, Jar, itu bensin kosong, mau di starter apa dijeglek? Jeglek sampai tahun depan ya tetap enggak jalan, bensinnya aja kering, tegur Kalandra yang lagi menertawakan pasangan paling epik di hadapannya. Di dalam mobil, Arum sudah sampai menangis karena terlalu sibuk tertawa. Ini gimana lagi ceritanya? Sumpah aku beneran sudah enggak ada uang, beli bensin pakai apa? Masa iya daun dikiranya aku sundel bolong yang beli sate bayarnya pakai daun? Batin Fajar tak karuan dan benar kacau. Ia sampai berkeringat. Itu di depan bensin, Yang, ujar Septi mengingatkan lantaran sang calon suami malah bengong lemas dan terlihat sangat kebingungan. Tumben jam segini sudah pulang, Pak Gede, biasanya jadi jin penjaga rumah makan Mbak Arum, ucap Septi sengaja mampir ke rumah Pak Haji. Kesannya saya ini jin penglaris yang tugasnya ludahin makanan, ya, balas Pak Haji dengan santainya sambil tetap tiduran di sofa panjang ruang keluarga yang memang sangat empuk. Tak kalah empuk dari tubuh Septi yang langsung ia larang duduk. Jangan duduk di situ, nanti sofanya ringsek, kasihan sofanya kalau sampai ringsek. Ini sofa bahannya dari kulit buaya buntung asli, Pak Haji sampai duduk. Ya Allah, Pak Gede, masa iya aku harus melekor? Duduk di lantai sebebas ini, kesal Septi langsung praktik duduk di lantai depan meja yang menjadi jaraknya dan Pak Haji. Nah memang harus begitu, jadi orang gendats alias gendut harus sadar diri.
Balas Pak Haji masih kelewat santai. Tenang saja, Pak Gede, sebentar lagi puasa, pasti aku langsing lagi. Langsing enggak sesingkat capung mandi, Sep. Langsing lebih ribet dari cintanya Siti Nurbaya. Nanti yang ada, bukannya puasa jadi langsing, kamu malah makin melar karena makannya sering balas dendam. Balas Pak Haji. Ya sudah, kalau gitu modali aku buat sedot lemak, Pak Gede. Biar aku langsing lagi. Modali kamu buat sedot lemak? Tanya Pak Haji memastikan dan di hadapannya, Septi langsung sibuk mengangguk. Bentar, biayai kamu sedot lemak biar kamu langsing lagi. Ya mending biayanya buat kawin lagi lah. Dan Pak Haji langsung nyanyi. Senangnya dalam hati, bila punya banyak bini. Dunia ini rasanya milik sendiri. Ediaan, Pak Gede stres. Kesal Septi. Tapi ia ingat, bahwa pria tua di hadapannya sangat menginginkan Ibu Fatimah untuk menjadi istri. Ayo cepetan, nanti aku bantu biar mama mau sama Pak Gede, yakin Septi. Pak Haji berangsur duduk dengan benar menatap Septi. Gini ya, Sep. Selain semacam sedot lemak, apalagi jika alasan hanya untuk cantik, sepertinya tidak dibenarkan oleh Allah karena caranya yang instan, takutnya bukannya langsing, kamu malah langsung. Langsung bablas ke alam baka. Terus belok kiri sebentar lagi neraka, belok kanan ada surga tapi enggak mau nerima, berasa pakai gepes akurat gitu. Ih, Pak Gede, yang penting sedot lemaknya jangan di tempat abal apalagi bayarnya juga jangan sampai kredit atau malah hutang. Biar dikerjainnya enggak setengah, protes Septi merengek tapi Pak Haji langsung cuek dan memilih tiduran lagi. Kalau mau langsing ya hidup sehat, kamu inginnya langsing. Tapi makannya kalau belum sampai leher tuh isi perut, masih saja ngegiling. Itu di perut kamu kayaknya ada magikom tengkurap ditindih panci apa wajan gula. Kamu tahu wajan gula yang buat bikin gula merah itu, kan? Ya Allah Pak Gede tuh wajan gede banget. Babi buntung saja muat kalau tidur di dalamnya. Masa iya segede itu ada di perut aku, dan sebelumnya juga sampai ada panci sama magikom, Septi nyaris menangis. Pak Haji masih cuek. Sampai sekarang saya masih bingung. Yang si Fajar lihat ke kamu, apa, gitu, malahan saya merasa, Supri sama Angga beruntung lepas dari kamu. Lah ini Fajar kok mau nikahin kamu. Berasa menyerahkan diri ke jurang kesengsaraan. Gendut kayak kamu kayaknya juga enggak enak, empuk tapi susah. Pasti enggak enak, pokoknya. Mau kamu yang di atas pun, yang ada suamimu kalau dia sekurus Fajar, belum satu ronde sudah langsung ke alam baka. Terus belok kiri ada neraka dan siap menderita, atau kanan ada surga tapi belum tentu menerima. Ya Allah Pak Gede, nyepelein banget. Nyepelein apa? Kamu enggak tahu kalau saya ini musafir cinta, pengalaman saya sudah enggak kurang. Ya kayak tadi saja saran dari saya, hidup sehat. Kalau bisa tiap hari kamu cukup makan sebiji nasi aking, jerangking itu jerangking. Tahu? Kan, nasi yang dijemur karena enggak habis terus sengaja dikeringin dan sering buat makan ternak. Ya Allah Pak Gede malah nyamain aku sama ternak. Malahan ternak enak kalau diolah dengan benar, lah kamu, mirip gajah duduk gitu. Sudah, pokoknya mulai detik ini juga kamu wajib diet. Gini saya juga malu kalau jalan sama wanita muda tapi segendut kamu. Mumpung belum terlambat karena kalau sudah obesitas biasanya susah penanganannya. Andai pun sampai kurus, yang ada tubuh kamu juga gelambir gitu. Ih serem, masih cantikan wewe gombelnya. Septi mendengkus pasrah kemudian menunduk, langsung ke alam baka, belok kiri ada neraka, belok kanan ada surga tapi belum tentu menerima. Ya sudahlah, mulai sekarang aku mau diet. Ya wajib, sebelum kamu langsung ke neraka. Kalaupun kamu meninggal pun, kalau kamu tetap sebesar ini, yang ada kamu enggak digotong pakai keranda, tapi langsung dibungkus pakai terpal terus digelundungin sampai liang lahat, yakin Pak Haji. Mendengarnya, Septi makin ngenes menatap tak percaya sang Pak Gede yang sudah ia anggap sebagai pengganti papahnya. Aku masih hidup gini kok ya, sudah dikasih perkiraan penguburan. Itu namanya testimoti, ujar Pak Haji. Testimoti, ujar Septi mengoreksi. Balas Pak Haji yang kemudian menanyakan alasan sekaligus maksud kedatangan Septi ke sana. Karena selain meminta sokongan biaya sedot lemak, Pak Haji yakin Septi punya maksud lain. Kamu mau cari bapak kamu? Kayaknya dia kena pelet apem. Masa iya sampai segitunya ke kalian?
Enggak wajar sih itu. Terus kalau saya ngaji kirim doa buat dia pun, auranya gelap, ucap Pak Haji setelah mendengar keluh kesah Septi perihal sang bapak yang harus jadi wali nikah. Kirim teluh saja ke mereka bisa, kan, Pak Gede, ucap Septi menjadi loyo. Ngapain kirim? Kirim teluh, sayang uangnya. Mending langsung datengin. Tubuh kamu kan genduts. Banting mereka, remuk sekalian. Andai pun kamu di penjara, pasti cuma sebentar. Nanti saya bebasin. Loh kok aku sampai di penjara Pak Gede? Ya enggak jadi nikah, kesal Septi. Lah ngapain takut di penjara? Contoh Arun dong. Gebukin Angga apa Fajar, tanpa takut di penjara. Asal kamu benar. Hayo gas, jangan kasih kendur, dukung Pak Haji. Hah, Mas Fajar juga pernah digebukin sama Mbak Arum. Septi benar kaget karena memang baru tahu. Lah, memangnya kamu belum tahu? Masa iya kamu ketinggalan news? Sindir Pak Haji. Serius Pak Gede, aku beneran enggak tahu. Lah, katanya mau nikah kok enggak tahu. Ih asli Pak Gede, yakin Septi. Walah kamu, beneran ketinggalan Jamrud padahal dulu sempat fatal. Viral juga, yakin Pak Haji yang kemudian berkata, ya sudah sana kamu pulang, ini sudah malam. Malam Jumat, waktunya sunnah Rasul. Saya enggak mau kalah dari Kalandra yang tiap hari bisa 5 kali. Alah, Pak Gede ngomong apaan sih? Enggak jelas banget, Septi memang langsung risih jika membahas hal semacam itu. Pak Haji tertawa, dan menjanjikan kepada Septi akan membantunya. Besok kita berangkat ke Magelang, samperin bapakmu. Septi langsung mengangguk siaga. Oke, Pak Gede. Kalau yang ini, aku setuju. Menerima lamaran Pak Gede, kamu minta mama buat menerima lamaran uwa bapak kamu sendiri. Ibu Fatimah menatap heran sang putri yang baru pulang dan sampai hujanan. Walau sudah memakai payung, hujan angin yang berlangsung tetap membuat Septi kuyup. Demi memulai dietnya, Septi memang sengaja jalan kaki. Septi berjalan sekitar 15 menit karena jarak kontrakannya dengan rumah Pak Haji terbilang dekat. Septi yang melepas jilbabnya kemudian mengeringkan kepalanya, berangsur angguk, daripada mama capek kerja enggak kenal waktu dan kesehatan mama juga jadi terganggu. Septi menunduk sedih, nanti kalau mama kenapa, aku sama siapa? Kali ini, Septi benar menangis, lagian daripada papa, Pak Gede jauh lebih bertanggung jawab. Dalam artian, meski istrinya banyak, dia tetap tanggung jawab dan apa serba dibagi rata. Daripada papa, Pak Gede juga lebih mau urusin aku. Besok saja, aku mau ke Magelang diantar Pak Gede. Aku mau ngamuk ke papa. Aku remuk kepalanya, atau aku siram pakai garam tuh otaknya biar dia ingat kita lagi. Syukur, nanti aku sama Mas Fajar beneran sukses. Pasti mama orang pertama yang bakalan aku ajak. Kalau Pak Gede meninggal, gimana? Bukankah lebih baik kalau mama tetap jadi wanita mandiri dan hebat, tanggap Ibu Fatimah. Ya jangan meninggal dulu, Mah. Lagian mama mau cari yang kayak apa? Kalau mama mau cari yang kayak Nicholas Syaputra, enggak bakalan ada. Dia tuh cowok dengan cetakan terbatas ibaratnya, Mah. Ibu Fatimah mengembuskan napas pelan sekaligus panjang dari mulutnya. Begini sajalah, Sep. Mama lebih nyaman. Enggak apa capek, asal enggak di madu apalagi sampai dicakar madu. Masih bisa makan, masih bisa urus Sepri dan sedikit masih bisa urus kamu juga alhamdulillah banget. Intinya, kalau kamu beneran sayang mama, tolong mulai belajar jadi lebih baik lagi. Jangan cuman tidur apalagi lihat penampilanmu, nanti kebayamu enggak muat, lanjut Ibu Fatimah. Masalah nikah, kayaknya kami mau ijab kabul di kuas saja Mah, biar uangnya bisa buat modal masa depan, ucap Septi sambil menunduk pasrah. Alah, as interpret, as sama dengan ekspletif, lebih besar dari asteris, as lebih besar dari kucing kamu. Dikiranya mama enggak paham watak kamu itu kalau sudah bucin beneran sudah enggak bisa dikendaliin. Ibaratnya, asteris kucing saja jadi kelihatan sekaligus rasa coklat buat kamu. Sekarang kamu bisa saja bilang gitu, besok bahkan sebentar lagi bisa kamu minta nikahannya di depan pantai Pangandaran, di Hotel Paradise, apa malah di Jati Jajar dan sekalian Benteng Pendem. Kali ini Ibu Fatimah benar mengomel. Sementara sang putri yang dimaksud, langsung tersenyum dan memasang wajah tak berdosa. Mah,
Mulai sekarang jangan masak enak, ya. Soalnya aku lagi diet, takut tergoda, lanjut Septi. Lah, memangnya kapan mama masak enak? Paling banter ya telur dadar rasa masako apa Royko. Yang sering makan enak kan kamu? Jalan sama Fajar lupa sama mama, makanya tubuh kamu makin melar. Kamu ingat istrinya Supret? Banyak si Angga, tuh, kalian tuh mirip banget. Andai kalian ketabrak motor atau mobil, yang ada mereka yang ringsek. Ya makanya, Mah, ini aku niat banget buat diet. Allahumma diet, cepatlah kurus, biar bisa pakai baju bagus. Ya sudah, semoga dietnya berhasil. Malu sama Arum yang lagi hamil besar saja masih good looking, lah kamu. Aku kuda lumping, Mah. Kuda lumping apa? Reok saja masih kebagusan. Ya sudah kalau gitu aku mandi dulu, Mah. Tumben, kan mau jadi pengantin baru, Mah. Mempercantik dirilah. Balas Septi sengaja pamer kemudian tertawa. Ibu Fatimah yang masih mengemban Sepri langsung menggeleng tak habis pikir. Satu hal yang paling menonjol dari Sepri sang cucu. Karena meski bocah itu tidak memiliki kaki kanan, Sepri tipikal yang aktif. Bahkan walau baru 7 bulan, Sepri sudah aktif merangkak sekaligus duduk dengan cekatan. Malam ini, di tengah hujan yang masih berlangsung, Kalandra dan Arum masih tinggal di kediaman Ibu Rusmini. Terlalu asyik liburan di sana, dari Kalandra yang asyik memancing. Arum yang asyik mengurus Widi, juga Aidan yang sangat bahagia bermain dengan ketiga anak Widi, membuat mereka lupa waktu. Karenanya, hujan deras disertai angin sekaligus petir malam ini membuat keduanya memutuskan untuk menginap sekaligus bermalam di sana. Di kasur busa yang digelar di lantai ruang depan yang juga menjadi satunya ruangan di sana, Kalandra sudah memangku kepala Arum, sedangkan Aidan sudah pulas dalam dekapan sang mamah. Berasa sedang kemah, ucap Kalandra. Agan kanan mengelus perut Arum, tangan kiri ada di perut yang terus tidak mau diam karena aktivitas kedua janin di dalamnya. Kayaknya kemah seru, Mas. Ayo, diatur jadwalnya, lirih Arum langsung menatap Kalandra dengan memohon. Kalandra langsung mesem, kemah di depan rumah dulu, gimana? Pasang tenda, panggang buat makannya sekalian masak nasi liwet, terus malamnya bikin api unggun juga. Itu paling aman sih, apalagi kamu lagi hamil, tawarnya dan Arum langsung mengangguk ceria. Kapan? Ucap Arum langsung menagih. Besok abis us di klinik Andri, kita pergi cari tenda, yakin Kalandra. Tenda kemah? Kan, bukan tenda terpal, apalagi yang warna biru, balas Arum. Tenda kemah lah. Masa tenda biru, nanti yang ada gerbang rumah dikasih janur kuning sama Pak Haji, dan dia langsung dangdutan nyanyi kandas, Bojoloro, Rungkat, sama apa itu sekarang lagu andalannya, senangnya dalam hati kalau punya banyak bini, ucap Kalandra yang kemudian tertawa geli. Arum sibuk berucap, amit, sambil mengelus perutnya menggunakan tangan kiri yang tidak mendekap Aidan. Lama ngantuk juga dan ternyata sudah mau pukul 11 malam, ucap Kalandra. Mas di belakang aku, kalau hujan gini aku ngeri, enggak bisa tidur juga kalau bukan karena lupa, ucap Arum yang membiarkan kepalanya dipindahkan dengan hati ke bantal, oleh Kalandra. Bilang saja pengen dipeluk dari belakang, goda Kalandra yang langsung mengambil posisi tidur di belakang punggung Arum. Ya tentu, aku pengen dipeluk juga, tapi aku juga beneran takut, balas Arum langsung diam karena detik itu juga ada petir yang menyambar sangat keras. Aidan sampai bangun selain listrik yang detik itu juga padam. Kalandra buru meraih ponselnya kemudian menyalakan senter di ponselnya sebagai penerang di sana. Sudah, ayo tidur lagi, bisik Kalandra sambil melongok dari atas tubuh Arum, elus kepala Aidan agar bocah itu kembali tidur. Yang di perut juga heboh terus, keluh Arum. Kayaknya mereka aktifnya melebihi Pak Haji yang walau sudah tua, tetap berstamina. Ucap Kalandra pasrah setelah ia juga sampai menyemayamkan wajahnya di sebelah wajah Arum. Setelah Aidan tidur, tangan kanannya berangsur elus perut Arum. Ini beneran enggak mau diem. Coba besok kita lihat kalian cewek apa cowok, lanjut Kalandra refleks mencubit perut Arum saking gemasnya karena yang di dalam perut tidak mau diam. Sakit Mas. Gemes banget, yang. Gemes ya jangan cubit sekeras tadi. Takutnya ngefek juga ke yang di perut. Kalau kulit mereka sampai ikut gosong efek cubitan gimana, kamu ya?
Kalandra hanya memasang wajah tak berdosa menyikapi omelan sang istri sambil mengelus bagian perut Arum yang ia cubit. "Kenapa kamu kelihatan takut begitu?" tanya Kalandra serius kepada Dokter Andri. Di sebelah sang suami, Arum juga merasakannya, bahwa Dokter Andri yang baru memasuki ruang ugat, tak sekadar sungkan. Pria yang menjadi jauh lebih kurus dari awal pertemuan mereka itu memang terlihat jelas menahan takut dan itu kepada mereka. Padahal sebelumnya, setiap kebersamaan mereka selalu rame. Sambil duduk di tempat duduk kerjanya, Dokter Andri yang sekadar menatap kedua sejoli di hadapannya tidak berani berkata, "Sebenarnya aku memang takut banget ke kalian, khususnya ke Arum." Refleks, Arum dan Kalandra menoleh sekaligus bertatapan. "Atas dasar apa?" tanya Kalandra heran karena yang ia ingat, mereka memang tak ada masalah. "Kan aku sudah bikin adik kalian kecelakaan," keluh Dokter Andri. "Oh, itu," Kalandra berniat menjahili sang sahabat. Hingga ia dengan serius berkata, "Parah banget emang. Tanggung jawab kamu, kemarin dia sampai susah napas. Kebetulan kemarin malam aku sama istri nginep di sana, jadi aku tahu." "Wah, serius, kok kalian enggak kabar?" "Kabar aku," Dokter Andri langsung serius. "Makin ketakutan karena terlalu khawatir, dirujuk ke sini sajalah, ya. Dirawat inap 2 apa 3 malam, biar mendingan dan aku pun bisa pantau." "Paling nanti gitu saja, sih. Soalnya kalau dibiarin, yang ada dia makin parah karena sakit pun, ia tetap kerja," timpal Arum yang memang mengkhawatirkan adiknya. Walau tahu alasan Widi tetap bekerja karena efek kebutuhan yang harus Widi urus sendiri, tetap saja kesehatan Widi akan ringsek jika terus diteruskan bekerja dan mengurus segala sesuatunya. "Hufat," Dokter Andri mengembuskan napas panjang sekaligus berat dari mulutnya, "Ya sudah nanti aku yang kesana. Coba semalam aku infus di rumah. Itu ada diurut enggak sih? Kalau sampai diurut biasanya lebih cepat." Arum menggeleng, Belum. Soalnya itu tangan kirinya juga kayak bengkak gitu, kan, abu kalau bahasa kami." Dokter Andri mengangguk, "Paham, ya sudah, kalau begitu nanti sore saya ke sana. Terima kasih banyak untuk informasinya. Soalnya kalau aku tanya ke Widi, dia enggak mau ngaku. Wah, yang saya kirim juga dijawab sangat ala kadarnya. Orangnya tertutup banget. Kayaknya memang sengaja jaga jarak sih dianya. Malahan aku yakin, Widi takut ke kamu, soalnya dia memang ada trauma," balas Kalandra. Dokter Andri mengernyit tak paham. "Takut ke aku? Trauma? Ini maksudnya gimana sih? Kecelakaannya bikin dia takut dan trauma ke aku." Widi ada masa lalu sekaligus pengalaman kurang enak dengan laki-laki. Jadi, memang bukan hal aneh kalau dia sampai lebih menjaga jarak. Takut ada fitnah juga, dan sejauh ini aku rasa, dia maunya fokus kerja sama urus anak, jelas. Dia korban buaya ompong yang juga buntung. Jadi kamu tahu, lah maksudnya, jelas Kalandra. "Buaya ompong yang buntung," ucap Dokter Andri yang sebenarnya belum paham, semacam kena tipu, "Ya, kurang lebih begitu," balas Arum. "Ya sudah ayo, ini aku mau lihat anakku." "Cewek apa cowok?" ucap Kalandra tak sabar. Dokter Andri langsung mengangguk, "Ya sudah langsung saja kayak kemarin. Anggap saja rumah sendiri, kan," candanya dan langsung melahirkan senyum dalam kebersamaan mereka. Kalandra masih paham proses us dan langsung melakukannya sendiri. Dokter Andri hanya mengambil alih beberapa tindakan termasuk menjelaskan setiap hasil pemeriksaan. Wah, Dokter Andri binar menatap layar monitor di belakangnya. Tangan kanannya masih mengendalikan mouse, "Jadi kalian beneran seneng banget ya?" "Jangan hanya melihat senangnya, karena sebelum bersama, kami pernah sangat terluka," tegur Kalandra. Arum yang mendengar itu langsung termenung. Benar, sebelum bersama, baik dirinya maupun Kalandra pernah sangat terluka. Mereka pernah ada di titik nadir. Arum pernah nyaris menyerah, sementara Kalandra nyaris kehilangan kewarasan akibat cintanya yang begitu besar kepada Bilqis. "Alhamdulillah," ucap Dokter Andri yang kemudian menatap Arum dan Kalandra penuh senyuman. "Ini sepasang loh." Bersambung dulu ya teman-teman.